percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji, Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan. Sepanjang hari kami berikan penghormatan kepadamu, ya Allah kami yang hidup. Terima kasih Yesus. Hari ini kami mau mendengarkan suara-Mu. Mari Tuhan kuduskan setiap kami. Ayahkan kami untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami melewati renungan kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 18 Juli 2023. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema janji yang manis. Saya percaya saudara sudah membaca dari kitab Yesaya pasal 23 sampai dengan yang ke-27. Pembahasan perenungan kita pada hari ini akan saya bacakan bagi saudara dari Yesaya 27 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang tajam, besar, dan kuat atas Lewiatan, ular yang licin, atas Lewiatan, ular yang meliuk-liuk, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan ada kebun anggur yang menawan. Bernyanyilah tentang dia, aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya tidak ada yang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya, tiada nyala murka padaku. Sekiranya kutemukan onak dan duri padanya, aku segera memerangi mereka, aku membakar habis mereka, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, yang mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Nah saudara, janji adalah suatu kesanggupan untuk melakukan sesuatu, untuk tetap mentaati apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak harus dilakukan sebagai larangan. Janji merupakan ikrar di hadapan seseorang, atasan yang berwenang atau juga kepada Tuhan, untuk diterapkan sebagai kesanggupan seseorang yang berjanji untuk mentaatinya. Setiap janji yang telah diucapkan menjadi hutang yang tidak boleh dilanggar.
sehingga wajib dilaksanakan. Menarik kembali janji yang telah diikrarkan adalah tindakan yang tidak etis, apapun alasannya, kecuali memang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu yang berjanji dan yang dijanjikannya. Perikop yang kita baca dari kitab Yesaya pasal 27 ini menceritakan bahwa Tuhan akan menghukum Lewiatan. Kata Lewiatan berasal dari bahasa Ibrani Leviathan, yang dalam perjanjian lama diketahui adalah makhluk monster air yang besar. Berbagai penelitian berkata bahwa kata Leviathan berasal dari akar kata lawa yang memiliki pengertian arti adalah membengkokkan atau memutar. Menurut Alkitab, Leviathan adalah makhluk raksasa yang hidup di lautan. Ia mempunyai kulit yang sangat kasar yang mampu menghancurkan semua senjata. Selain itu, ia juga memiliki mata yang bercahaya yang digunakan untuk melihat di lautan yang dalam dan gelap. Menurut beberapa sumber pakar, Lewiatan adalah seekor ular raksasa jahat yang berkepala 7. Dalam kitab Yesaya pasal 27 ayat pertama, Lewiatan dipakai 2 kali secara kiasan, yaitu yang pertama menunjuk kepada kerajaan Asyur. Asyur memiliki arti ular yang meluncur. Arti kiasan yang kedua adalah menunjuk kepada Babel yang memiliki arti ular yang melingkar. Nabi Yesaya dalam perikop ini sedang bernyanyi tentang penghukuman Allah dan rahmat-Nya yang membebaskan umat Allah melalui suatu tindakan Allah untuk menghukum mereka yang menindas umat Allah. Saudara dapat membacanya dari 2 Tesalonika 1 ayat 6. Tuhan akan melakukan hal-hal besar bagi umat-Nya karena tidak lama lagi akan mengalami pembebasan dari pasukan Asyur. Tuhan akan menghancurkan pasukan Asyur dan berjanji kepada bangsa Israel akan menerima pembebasan yang dikerjakan oleh tangan Tuhan. Nah, apa saja yang Tuhan mau lakukan bagi bangsa Israel sebagai janji yang manis? Maka yang pertama, Tuhan akan menghukum keras para penindas yang angkuh. Saudara dapat membacanya dari ayat yang pertama. Yang kedua, Tuhan akan memelihara umat-Nya seperti memelihara kebun anggurnya Allah. Saudara dapat membaca dalam ayat 2-3. Yang ketiga, Tuhan akan berdamai dengan umat-Nya apabila mereka mau kembali kepadanya. Dapat saudara baca dalam ayat 4 sampai dengan yang kelima. Nah, berikutnya yang keempat, Tuhan berjanji akan memberkati, melipat gandakan jumlah bilangan bangsa Israel. Saudara dapat membacanya dalam ayat yang ke-6. Berikutnya yang kelima, Tuhan berjanji akan mengubah penderitaan mereka sehingga penderitaan mereka diredakan dan dilunakkan serta mereka akan dikuduskan oleh Tuhan. Saudara dapat membacanya dalam ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Berikutnya saudara yang ke-6, Tuhan berjanji walaupun terlihat bahwa Allah menyia-nyiakan umat-Nya, bahkan terlihat terpencil, tetapi ia hanya untuk sementara karena Tuhan akan memulihkan umat-Nya yang berbalik kepadanya sehingga mereka yang tercerai-berai akan dipersatukan kembali. Saudara dapat membacanya dalam ayat 10 sampai dengan yang ke-13. Semua ini dapat saudara baca dalam pasal yang ke-27. Nah, refleksi kita pada hari ini, semua ini mengacu kepada kasih karunia Tuhan serta janji-janjinya bahwa semua umat-Nya ada dalam pemeliharaan Allah. Terdapat sifat penuh belas kasihan Tuhan kepada umat Allah, seperti seorang yang merawat kebun anggurnya dengan sangat baik dan teliti agar menghasilkan buah anggur yang manis. Tuhan menjaga umat-Nya agar tidak ada yang mengganggu dan mereka ada dalam naungan Tuhan karena Tuhan akan menghancurkan semua musuh-musuh umat Allah. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini. Dan kiranya Tuhan sepanjang hari ini kami mendapatkan penyertaan-Mu. Dan biarlah Engkau terus memberkati kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah umat-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu, apapun bentuknya, kiranya mendapatkan juga pertolongan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya.
Amin.